Baik. Baik, selamat sore Ibu Bapak semua. Sore ini di Safety Moment saya akan menyampaikan kejadian platform yang tenggelam di Brasil. Kejadiannya di platform P36 milik perusahaan migas Brasil, perusahaan milik negara Brasil, Petrobras. Kejadiannya ada ledakan dan diikuti kemudian dengan tenggelamnya platform. Gambar di sebelah kanan itu menunjukkan pada saat platformnya sudah miring, oleng, akan tenggelam. Kejadiannya dimulai tanggal 15 Maret 2001, kira-kira tengah malam. Lokasinya ada di lapangan Roncador di cekungan Campos, itu kira-kira 125 km lepas pantai dari Rio, di kedalaman air 1.300 meter, jadi cukup dalam. Dampaknya ada 11 orang yang meninggal, dan yang sangat disayangkan 10 dari 11 yang meninggal ini adalah petugas pemadam kebakarannya. Dan satu adalah safety technician, petugas keselamatan. Dan juga platformnya hilang, nggak bisa diambil lagi. Pada saat itu kerugiannya kira-kira 1 miliar Brazilian real, rupiah itu kira-kira sekitar 3.000 satu Brazilian real, atau kira-kira di sini disebutkan 400 juta dolar Amerika di tahun 2001. Selain itu di dalam platform juga masih ada 9.500 barel minyak, jadi juga pencemaran lingkungan. Ini gambar platformnya pada saat ditarik setelah dimodifikasi. Jadi asal-usulnya sebenarnya dia adalah semi-sub, jadi yang mengapung, semi-submersible. Kemudian memang khusus untuk laut dalam, sampai di lokasi nanti diikat dengan jangkar. Dibuat di tahun 94 di Italia, kemudian dikonversi oleh Petrobras di tahun 97 sampai 99 dan digunakan untuk di lapangan Roncador mulai bulan Mei tahun 2000. Platform ini didesain untuk memproses 180.000 barel minyak per hari dan 7,2 juta kubik meter, bukan kubik feet tapi kubik meter gas per hari. Kalau dikonversi ke feet ya dikalikan 27 gitu. Jadi 100 juta lebih kubik feet per hari gitu ya. Pada saat kejadian bulan Maret 2001 itu produksinya belum mencapai maksimum, baru memproduksi kira-kira 84.000 barel dan 1,3 juta kubik meter gas per hari. Jadi yang perlu ini adalah starboard aft column ini. Di sini asal usul permasalahan itu mulai. Kemudian di atasnya proses area untuk memproses minyak dan gas. Ada helidecknya, kemudian ada pontun di bawah untuk memberikan daya apung, buoyancy. Juga ada tambahan box untuk memberikan buoyancy. Ini lokasinya Campos Basin, itu 125 km kira-kira dari Rio. Cukup besar lapangannya. Ditemukan tahun 96, areanya 111 km persegi, kedalaman air 1.500 sampai 1.900. Jadi posisi P36 itu sebenarnya di air yang relatif lebih dangkal dibandingkan lokasi cekungan ini. Cadangannya cukup besar juga, 2,6 billion barrel oil equivalent, tapi yang sudah proven 1,7 billion barrel oil dan 2,27 billion kubik meter of gas. Jadi besar sekali memang lapangannya. Didesain modul P36 ini untuk 28 sumur. Pada saat kejadian dia baru ada 6 sumur. Diperkirakan produksi full tahun 2005. Ini kejadiannya tahun 2001. Kejadiannya seperti ini. Jadi di aft starboard down drainage storage tank itu yang sebelah kanan ini,
itu sebenarnya tidak sedang digunakan karena pompanya sedang dicabut untuk perbaikan. Pada saat kejadian, ini bulan Februari, 10 Februari 2001, itu pompanya dicabut untuk diperbaiki. Kemudian tanggal 14 Maret, ini kejadiannya tanggal 15 Maret, jadi tanggal 14 Maret jam 7 malam itu mulai dengan buka manhole, lubang orang itu dibalas tank yang untuk membalas menstabilkan ini platformnya, dan jam 22.21 itu mulai mengosongkan port starboard itu sebelah kanan, port itu sebelah kiri lah. Kemudian aft itu di belakang, forward itu di depan. Jadi kejadiannya adalah di aft starboard, jadi di belakang kanan storage tank DST. Di DST yang sebelah kiri, port itu mulai dibuka untuk mengeluarkan airnya, sementara tangki starboard pada awalnya itu kosong. Drainage tank yang di port akan dikosongkan dengan dipompakan ke production header ke atas, jadi production deck itu di atas, jadi dipindahkan ke atas. Tapi yang tidak diduga adalah, jadi prosedur kerjanya adalah memeriksa bahwa ini ditutup, kerangan untuk ke starboard DST ditutup, kemudian kerangan ke production header, valve ke production header dibuka, dan pompa juga dijalankan. Tapi sebelum pompa dijalankan ada waktu sekitar 1 jam sebelum pompa dijalankan, dan valve yang menuju starboard DST ini ternyata tidak tertutup rapat. Jadi walaupun kosong dengan periode 1 jam itu, lama-lama dia terisi, yaitu campuran air, minyak, dan gas, karena memang ini drainage air dari buangan yang memang ada campuran minyaknya, dan sebagian juga gas yang larut di dalamnya. Jadi pukul 23.15 dari 22.21 itu sekitar 1 jam waktunya, kurang 1 jam kurang sedikit, pompa dijalankan. Dan pada pukul 00.22, nggak terlalu lama dari situ, ada ledakan pertama. Ledakan pertama dari starboard aft starboard DST ini, yang kemudian mengeluarkan gas dan membanjiri level 4. Nanti di gambar berikutnya ada level 4, kompartemen, bagian dari level 4 itu. Dan membanjiri semua termasuk ruangan pompanya, sehingga pompanya tidak bisa digunakan. Nah, ini dari investigasi ditemukan ternyata pada saat 1 jam 67 menit itu kira-kira, dengan bukaan valve 24%, tekanan di dalam tangki itu 10 bar. Ini tangki yang tidak DST, drainage storage tank tadi, nggak sanggup menahan tekanan 10 bar ini, kemudian meledak, dan air, minyak, gas yang ada di dalamnya keluar. Jadi yang pertama sekali adalah ledakan karena overpressure. Nah, kemudian ini level 4-nya di sini. Nah, kemudian ternyata gas yang keluar itu lalu bergerak ke atas, ke second deck sama top deck, di mana ada peralatan-peralatan listrik, dan akhirnya meledak di situ. Sehingga bocornya lebih banyak lagi dan tidak bisa terkontrol. Pukul 1 pagi sampai pukul 4 itu evakuasi personel dengan krin dan juga basket ke kapal, sementara sebagian timnya tetap di dalam, dan pukul 6 pagi akhirnya final abandonment, jadi ditinggalkan, benar-benar ditinggalkan. Sampai pukul 8 pagi keesokan harinya itu sudah miring sekitar kira-kira 20 derajat. Dan diupayakan dengan penyelam dan sebagainya menginjeksi nitrogen dan menginjeksi udara bertekanan untuk mencegah makin tenggelam, makin miring, tapi karena ada cuaca yang buruk sehingga tidak bisa dilanjutkan, dan 5 hari kemudian tenggelam. Ada beberapa yang menjadi catatan dari investigasi. Investigasi dilakukan sendiri oleh Petrobras, tidak ada badan lain yang independen yang melakukan investigasi, tapi investigasi Petrobras diverifikasi oleh DNV, That's Not Veritas. Beberapa hal yang menjadi catatan adalah
mengapa harus ke production header? Kalau ke production caisson, production header itu letaknya di atas, jadi di production back di atas. Kalau caisson di sini ada pilihannya, jadi bisa production header atau production caisson. Caisson ini box kecil, box yang tempat orang bekerja di dalamnya, posisinya di bawah. Jadi kalau mungkin di posisi di bawah, prinsip bejana berhubungan tidak berlaku karena posisi caisson lebih rendah, sehingga akan mengalir ke caisson, bukan ke starboard BST ini. Kemudian juga banjir itu, dengan ledakan itu lalu terjadi banjir, itu juga tidak diantisipasi dengan baik, sehingga masuk ke ruang pompa dan membanjiri ruang pompa, sehingga seawater pump-nya tidak bisa berfungsi, sehingga air tidak bisa dipompakan keluar. Kemudian juga firefighting pump-nya juga akhirnya juga tidak bekerja karena ada banjir tersebut. Dan juga sistem watertight damper yang harusnya bisa menahan supaya air tidak lari kemana-mana, ternyata juga tidak berfungsi. Nah, ini platform yang gagah perkasa, itu sangat besar sekali, produksi yang besar sekali, hanya karena kesalahan buka valve, menutup valve yang tidak benar, akhirnya sampai miring dan akhirnya tenggelam, hilang. Dengan kesalahan kecil dan diikuti dengan tindakan-tindakan tanggap darurat yang tidak sesuai, sehingga akhirnya tenggelam. Itu dari saya, Pak Edi. Terima kasih. Terima kasih Pak Palwijaya atas penyampaian sistemnya. Kita langsung saja ke acara utama yang akan disampaikan oleh Pak Rifon Tridesman dari PT Badak NGL. Waktu kami persilahkan. Terima kasih Pak Rifon. Baik, saya izin screen. Yes. Slide saya terlihat, Pak Edi? Ya, sudah. Sudah ya. Suara juga sudah kedengaran. Oke, siap. Oke, baik. Terima kasih Pak Edi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Bapak, Pak Edi Laksono atas waktunya untuk mengisi knowledge sharing di PII BKTF pada hari ini. Nah, sedikit judulnya saya ganti Pak Edi dan Bapak-Bapak. Mungkin secara tema ataupun topik masih sama, gitu ya. Cuman kalau judulnya sebelumnya itu Web Server Development, terkesan terlalu fokus ke web server. Gitu. Sebenarnya secara topik tema masih sama, yaitu terkait integrasi dari PT Badak Monitoring, yaitu yang ada di Bontang Klen, Kalimantan Timur, ke suatu sistem yang disebut dengan IOC, Integrated Operation Center, yang ada di SKK Migas di Jakarta, di kantor SKK Migas. Sebenarnya ini juga masih ongoing project gitu ya, Bapak-Bapak ya. Karena memang proyek ini baru dieksekusi tahun ini, dan karena ada pembatasan kegiatan juga gitu ya, agak sedikit mepet ke ujung deadline-nya gitu. Jadi insya Allah akhir September ini proyek ini sudah rampung. Gitu. Oke, di sini tidak ada teknologi yang baru sebenarnya, Bapak-Bapak, ya seperti SCADA pada umumnya. Tapi mungkin unique item yang bisa dibahas, akan saya bahas di sini, yang menjadi pembedanya itu mungkin bagaimana data gathering yang ada di PT Badak. Gitu. Mungkin ada yang sama dengan tempat bapak-bapak yang lain di perusahaan yang lain, mungkin ada yang beda gitu. Nah, akan lebih di sana tuh akan lebih di sini di pembahasan itu akan uniknya yang menjadi pembedanya itu di bagian gitu, di bagian data gathering di PT Badak. Gitu. Oke, langsung saja. Oh ya, sebelumnya kalau misalkan nanti ada penyebutan brand atau vendor ataupun sesuatu yang ke arah komersial, ini saya disclaimer dari awal, Bapak-Bapak, saya tidak ada promosi atau endorsement dari pihak manapun, jadi semata-mata ini hanya sekedar sharing, dan biasanya kan seperti yang kita tahu, instrumen itu
biasanya brand related gitu. Jadi brand ini seperti ini konfigurasinya dan seterusnya gitu. Jadi saya disclaimer dari awal bahwa nanti tidak, kalaupun ada penyebutan brand tidak ada unsur komersialnya. Oke, seperti di PT Badak itu dalam presentasinya ada budaya menyampaikan safety moment, tadi juga udah ada safety moment. Di sini saya cuma ingin mengingatkan sebagai reminder ke kita semua untuk tetap patuhi prokes untuk COVID-19. Salah satunya itu jaga jarak. Mungkin di bapak-bapak yang di kantoran mungkin rata-rata kebanyakan WFH ya. Nah, kalau di PT Badak ada yang WFH, ada yang tidak. Jadi kebanyakan masih kerja di lapangan. Nah, dari di situ kita dituntut untuk selalu maintain prokes kita. Salah satunya ketika kita bekerja yang mengharuskan jarak berdekatan, ya seminimal mungkin kita menjaga jarak 1,5 meter agar droplet-droplet yang berpotensi untuk menyebarkan virus dapat terhindarkan. Sedikit perkenalan dari saya, Bapak Ibu. Nama saya Rifon Risman. Saya besar dan lahir di Padang. Pada tanggal 16/93, relatif masih baru gitu ya, Bapak-Bapak ya. Saya kuliah di Teknik Fisika ITB dan mengikuti juga program profesi insinyur secara RPL di UGM. Dan kemudian pengalaman bekerja saya itu yang pertama kali itu di Riau Andalan Pulp and Paper di RAPP. Mungkin Bapak pernah dengar, ini lokasinya di Pangkalan Kerinci Riau, April Group gitu ya, dari tahun 2015 sampai 2017 sebagai business engineer. Kemudian juga saya work experience saya yang kedua itu di PT Badak yang saat ini dari tahun 2017 sampai sekarang dengan posisi microprocessor based engineer di instrumen electrical section. Nah, apa itu microprocessor? Mungkin terdengar seperti Arduino atau Atmega atau semacamnya. Dalam hal ini di PT Badak microprocessor based ini yang berkaitan dengan seperti DCS, PLC, PIMS dan lain-lain seperti itu. Dan juga saya juga mempunyai job desk terkait work program yang ada di instrumen section terutama. Oke, lanjut ke pembahasan Bapak-Bapak. Ada 5 item besar yang akan saya bahas di sore hari ini. Yang pertama itu introduction, terkait pengenalan perusahaan gitu ya, company overview, kemudian project background, kemudian control system di PT Badak, dan seterusnya IOC design dan technical implementation. Oke, terkait introduction mungkin Bapak-Bapak udah sering melihat atau sudah sering mendengar gitu ya terkait PT Badak NGL atau Badak LNG gitu. Badak NGL atau PT Badak NGL atau Badak LNG. Itu merupakan kilang pencairan gas alam yang terletak di Bontang, Kalimantan Timur di Indonesia yang berdiri semenjak 26 November 1974. Di mana kapasitas total keseluruhan trennya itu ada 8 LNG train yang mempunyai kapasitas 22,5 MTPA, dan kita mempunyai 5 LPG tank, PT Badak juga mempunyai 6 LNG tank dan 3 loading docks. Dan kapasitas absorption untuk gas di PT Badak itu mempunyai kapasitas maksimum 3.700 MMS CFD. Nah, dari sini kita bisa melihat milestone dari perjalanan PT Badak dari awal bukan Badak LNG maksudnya, cadangan gas ditemukan gitu ya pada tahun 1973 hingga ke 1977 mulailah startup untuk tren A dan B pertama kali. Ini dua tren pertama kali di PT Badak dan first LNG shipment. Kemudian pada tahun 1983 adanya expansion tren CD dan seterusnya sampai 1999 ini ada tren H expansion. Poin yang ingin saya sampaikan di sini, PT Badak kondisi sekarang itu tidak seperti sekali bangun dalam satu waktu dan mencapai 8 tren LNG train gitu. Jadi pembangunan itu modular gitu Bapak-Bapak. Jadi ada tahapan pertama tren A B dulu, kemudian tren CD, tren EF, tren G dan tren H gitu. Jadi
proses pembangunannya modular, berarti sistem yang mengikutinya juga akan modular, seperti utilitas untuk power, untuk cadangan air dan seterusnya. Kemudian juga untuk storage unloading-nya juga secara modular. Gitu. Dan juga akan mengikuti juga terkait kontrol sistem yang akan kita bahas nantinya. Nah, kurang lebih seperti ini processing area di PT Badak. Ada dua ruang kontrol utama gitu ya untuk di PT Badak. Jadi di area PT Badak ini kita membagi ke dua area secara garis besar, yaitu ada modul, kita menyebutnya dengan modul 1 dan modul 2. Di mana modul 1 itu tren ABCD dan modul 2 itu tren EFGH, dan utilitasnya juga mengikuti. Nah, sedikit terkait supply chain di bisnis LNG, di mana LNG itu seperti yang kita tahu bahwa gas natural, gas alam yang dicairkan pertama didistribusikan dari sumur gasnya itu yang berasal dari produser seperti PHSS, Pertamina Hulu Sanga-Sanga, PHM, INI, Chevron, dan lain-lain. Kemudian didistribusikan ke fasilitas pencairan, yaitu PT Badak. Kemudian setelah dicairkan, ada sebenarnya di sini ada cabang ya, Bapak-Bapak ya, yang dari nomor 2 ini cabang langsung ketiga, atau ketiga yang di filling station ataupun di loading dock gitu. Jadi kurang terlihat cabangnya gitu. Nah, bisa dari filling station ini darat gitu ya, maksudnya. Jadi LNG itu dapat diangkut dengan isotank kontainer gitu. Seperti mungkin Bapak-Bapak di jalan pernah lihat mobil Pertamina konten isotank gitu. Nah, sama halnya dengan LNG juga bisa didistribusikan secara isotank kontainer. Dan juga yang kedua itu setelah dicairkan biasanya juga melewati loading dock menggunakan kapal. Nah, ini biasanya untuk pembeli dalam jumlah yang besar dan tempat yang jauh gitu, akan sampai ke luar negeri gitu. Nah, walaupun ada darat ataupun ada dari kapal gitu ya, tetap nanti di ujung dari customer akan melakukan di receiving terminalnya akan melakukan regasifikasi lagi untuk digunakan sesuai keperluan, apakah itu power atau untuk pun yang lain. Oke, kita masuk ke project background dari pembahasan saat ini. Oke, saya mulai membahas dari SKK Migas dan K3S. Yang seperti yang kita tahu, SKK Migas itu ya kepanjangan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, gitu, yang dibentuk oleh pemerintah, yang membawahi semua perusahaan ataupun perusahaan kerjasama ya, institusi gitu, yang menangani kegiatan hulu di minyak dan gas bumi. Gitu. Nah, bagaimana pengelolaannya itu diatur oleh SKK Migas sebagai institusi pemerintahan. Sementara K3S yaitu pihak yang memiliki kontrak kerjasama dengan pemerintah RI, dalam hal ini dengan SKK Migas gitu, yang merupakan badan usaha yang berhak untuk mengelola suatu blok atau suatu wilayah untuk melakukan eksploitasi terhadap minyak ataupun gas. Nah, pada tahun 2019-2020 SKK melakukan rapat koordinasi dengan banyak K3S, salah satunya PT Badak, di mana SKK saat ini meminta untuk melakukan pengembangan sistem yang disebut dengan IOC. IOC itu Integrated Operating System, Operating Center, yang diinginkan oleh SKK. Jadi dari SKK itu bisa memonitor poin-poin yang penting, value-value penting dari semua K3S, supaya dapat melakukan pengambilan keputusan dengan cepat, dapat melakukan perhitungan dengan cepat, dan seterusnya. Nah, sama halnya seperti itu, jadi PT Badak juga diminta melakukan IOC tersebut, pengintegrasian IOC tersebut ke SKK. Gitu. Jadi sekarang SKK Migas sedang mendevelop IOC Integrated Operation Center yang menampilkan gitu ya, monitoring production untuk semua K3S. Dan saat ini sudah ada 11 K3S atau lebih gitu yang sudah terintegrasi di SKK Migas Network di Jakarta. Nah, sesuai dengan requirement dari SKK Migas, PT Badak juga harus mengintegrasikan
ke sistem SKK Migas tersebut, dan agar dapat menampilkan proses data yang ada di Bontang Plain menuju Jakarta. Nah, kurang lebih seperti ini gambaran yang diberikan oleh pihak SKK Migas ke K3S gitu ya. Jadi dari pihak SKK Migas akan memonitor seluruh Indonesia K3S dari sisi operation-nya, maintenance, production, trading operation, dan support operation. Tentu saja hal itu bergantung dari K3S-nya sendiri. Dalam hal ini, PT Badak akan menampilkan dari sisi operation-nya atau dari sisi PIMS-nya, Plan Information Management System. Seperti itu. Nah, dengan requirement dari SKK, kita melihat bagaimana cara metode yang paling efektif seperti apakah kita pemanfaatan jaringan, apakah kita menggunakan metode A, B, C, dan seterusnya. Nah, sebelum kita menentukan desain yang tepat untuk melakukan integrasi tersebut, kita melihat terlebih dahulu kontrol sistem yang ada di PT Badak dan opsi seperti apa yang memungkinkan untuk dilakukan. Sedikit bahasan terkait kontrol sistem ini, mungkin Bapak-Bapak udah sering melihat gitu ya. Ada automation pyramid. Ini mungkin masih industri 3.0, belum 4.0 ya. Ini salah satu yang saya dapat dari kuliah dari Pak Edi juga ini. Ada beberapa level gitu ya, level dari level 0 sampai level atas. Nah, dalam pembahasan ini saya akan spesifik membahas kontrol sistem di PT Badak terkait di control level dan supervisory levelnya, di mana di PT Badak tersebut, di PT Badak mempunyai di sisi control level mempunyai pengontrolan seperti DCS yang umum didengar oleh Bapak-Bapak, PLC, CCC ini untuk anti-surge kompresor anti-surge control, VTMS ini untuk vibration temperatur monitoring, Woodward ini untuk speed control di steam turbine, HMCS dan ISD ini untuk HMCS untuk hazard monitoring dan ISD untuk suction system. Dan di layer atasnya di PT Badak ada beberapa sistem juga, kita bilang sistem, ada PIMS yang umum kita dengar PI atau PIMS, kemudian ada ARA ini, EXA ini sebenarnya lebih ke brand Bapak-Bapak, cuman ARA ini alarm report, alarm and result analysis, kemudian EXA PLOG seperti historical data, TuneTV untuk auto tuning, ISAI dan seterusnya, dan ada IPC juga. Nah, namun di pembahasan sekarang saya akan membahas terkait DCS dan PLC dari sisi control level dan dari sisi dan PIMS dari sisi supervisory levelnya. Nah, sedikit terkait DCS di PT Badak. Di PT Badak mungkin sedikit saya akan menyebutkan brand gitu ya, Bapak-Bapak ya. Di PT Badak menggunakan DCS Yokogawa. Ini bukan endorsement ataupun promosi gitu ya. Di mana kita mempunyai 3 versi yang berbeda dari DCS Yokogawa. DCS yang dengan versi yang paling lama itu ada di mempunyai Centum CS. Dan populasinya juga cukup banyak di PT Badak. Dimulai yang tadi saya bilang ada dibangun secara modular gitu ya, jadi beda-beda juga antar versinya. Di Centum CS ini terdapat di semua modul 1, Trend ABCD dan Utility 1, dan kemudian di Trend F masih full dari Centum CS ini. Trend GH BCV only. BCV only ini maksudnya bus converter. Jadi partial version dari Trend G ini. Jadi Trend G ini di bagian hardware I/O-nya itu ada Centum CS, sementara di bagian HMI environment-nya itu ada Centum VP. Nanti kita lihat. Kemudian juga Utilities 2, sebagian full sebenarnya Centum CS, cuman ada beberapa HMI menggunakan Centum CS 3000. Nah, kemudian ada versi yang kedua, ini Centum CS 3000, ada di satu project, sama halnya dengan tadi Trend GH, Trend E ini juga di bagian BCV only-nya aja, hardware I/O dan lain-lain. Kemudian storage unloading masih full Centum CS 3000 yang akan banyak kita bahas nanti. Kemudian ada Utilities 2, parsial yang tadi saya jelaskan bahwa full hardware-nya sebenarnya Centum CS, cuman masih ada 3 HMI menggunakan Centum CS 3000. Kemudian yang terakhir itu ada versi dari Centum VP. Centum VP itu kita untuk saat ini di PT Badak masih parsial gitu ya, Bapak Ibu.
hanya terbatas di IHME environment-nya, di train G, train H, dan train E. Sementara untuk hardware I/O, controller, dan lain-lainnya masih menggunakan RIO Centum CS. Oh, ini belum ke hide sedikit. Di sini bisnis hardware-nya yang ada di PT Badak. Ya mungkin yang bapak-bapak yang familiar dengan Yokogawa udah nggak asing lagi melihat hardware seperti ini. Ada controller, ada VNet coupler untuk kontrol network-nya, power supply, dan lain-lain. Semuanya didesain secara redundant system. Sama halnya tadi ini Centum CS, ini sekedar tampilan I/O-nya, bapak-bapak, hardware-nya, ini I/O unit-nya per channel, dan kemudian ini hardware untuk Centum CS 3000 menggunakan tipe FIO gitu ya, bilangnya FIO, ada power supply, FIO modules, dan lain-lain. Nah, untuk addressing penamaan di suatu sistem, biasanya kan di suatu sistem itu ada penamaan ya, maupun di CES-nya Yokogawa, ataupun ABB, ataupun Honeywell, dan lain-lain gitu. Nah, untuk di Yokogawa sendiri, di PT Badak terutama, penamaannya itu menggunakan domain dan station gitu. Kalau mungkin di CES-nya ABB itu menggunakan, seingat saya, node atau network gitu. Nah, kalau di PT Badak, di Yokogawanya itu menggunakan domain station, satu sistemnya itu, di mana satu sistem itu terdiri dari 16 domain dan seterusnya, 64 station dan 256 station per sistem. Nah, ini domain yang ada di PT Badak, ada domain yang tersedia secara manufaktur itu ada 16 domain, dan di PT Badak 16 domain semuanya terpakai gitu, karena ada banyaknya processing area yang ada di PT Badak. Jadi kurang lebih seperti ini, Bapak-Bapak, yang tadi saya sampaikan di awal bahwa kita mempunyai 11 processing area, punya 6 project database yang tadi saya di slide sebelumnya, dan kita 16 domainnya terpakai semua, baik itu dari sisi hardware-nya ataupun dari sisi HMI-nya. Kemudian mempunyai 105 FCS dengan redundant, berarti kalau kali 2 sekitar 210. Nah, saya tidak bisa menampilkan drawing arsitektur secara original gitu ya, Bapak-Bapak. Paling nanti saya bisa menampilkan secara blok-blok kayak ini karena bersifat konfidensial gitu. Jadi kurang lebih seperti ini konfigurasi dari masing-masing processing area per domainnya. Ada domain 12, domain 13, domain 14, dan seterusnya gitu. Dan ini dibangun modular seperti yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, seiring dengan keberjalanannya waktu dan perkembangan teknologi, sudah kemudian dibangun juga interbus communication antar domain supaya in case butuh komunikasi antar satu domain dengan domain lain atau satu area dengan area yang lain, itu bisa dilakukan komunikasi. Dalam slide ini terlihat bahwa modul 1 dan modul 2 sebenarnya secara physical domain itu tidak ada koneksi sama sekali gitu. Tapi nanti akan kita bahas di awal bagaimana caranya kita menggetter data di modul 1 dan modul 2 untuk disampaikan ke IOCSKK. Nah, di sini terlihat bahwa di modul 1 ada domain 11, kita menyebut dengan top domain atau upper domain, di mana domain 11 atau domain 8 ini yang ada di modul 2 akan meretrieve semua data dari domain yang ada di bawahnya, lower domainnya. Misalnya modul 2, domain 8 akan meretrieve semua domain data yang ada di domainnya, tapi hanya sekedar checklist saja, maksudnya hanya sekedar bisa pemanggilan ataupun pemunculan tag, cuman tidak bisa untuk melakukan konfigurasi ataupun modifikasi logik dan lain-lain seperti itu. Jadi hanya sekedar pemanggilan checklist saja. Nah, kemudian di sisi layer atas juga ada OPC, Oliver Process Control, di masing-masing modul 1, modul 2, ini untuk keperluan penyampaian data ke layer atasnya seperti yang tadi saya sampaikan di Teams ataupun supervisory control yang lainnya. Nah, kemudian sistem yang ada di PT Badak terkait Teams, sedikit kita mempunyai sistem Plan Information Management System, kita mempunyai sistem seperti ini, kurang lebih ini drawing simplified yang bisa saya tampilkan, di mana Teams ini akan memunculkan indikasi, menyampaikan indikasi atau monitoring ke level supervisory gitu. Jadi Teams ini mempunyai 2 jenis server. Yang pertama itu kita sebut dengan Teams server sendiri, dan kedua web server. Teams server ini
akan membroadcast suatu nilai ataupun HMI yang ada di bawahnya. Di bawahnya itu maksud saya dalam hal ini yang tadi yang kita bahas OPC modul 1 dan OPC modul 2 ini ke beberapa klien. Kita bilangnya PIMS klien atau Exa Quantum klien. Kebetulan Exa Quantum ini brand dari manufaktur juga, Bapak-bapak. Cuman saya bilangnya PIMS klien saja. Akan menampilkan apakah itu trending, grafik, ataupun real time value. Nah, sementara jadi di PT Badak ada sekitar 10-12 PIMS klien gitu. Kemudian di web server ini berfungsi akan membroadcast mimic display ke office network gitu. Jadi di PT Badak kan akan ada pemisahan segregasi jaringan antara control network dengan business office network gitu. Nah, tapi tetap bisa dilakukan monitoring dari PC kantor menggunakan web clients dari web server. Seperti itu. Nah, ini kurang lebih tampilan dari PIMS client yang ada di PTB. Bapak-bapak bisa lihat ini merupakan overview, proses strength G, LNG storage loading, dan seterusnya. Dan ini merupakan tampilan dari web client display. Web client display di mana kita menggunakan browser untuk menembak ke arah web servernya tadi itu. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Tampilan yang sama yang tadi saya tampilkan di saya. Oke, kita masuk ke bahasan terkait IOC design, Bapak Ibu. IOC design yang kita akan bahas, ini saya recall tadi sedikit, di mana SKK Migas menginginkan untuk termonitornya semua indikasi yang penting seperti inventory, level tangki LNG, flow feed gas ataupun flow LNG yang datang dan keluar dari Badak, gitu, dan lain-lain. Gitu. Nah, kondisi saat ini, PT Badak sudah mempunyai Plan Information Management System seperti yang tadi yang saya sampaikan di awal, di mana aplikasinya itu dapat memonitor proses produksi secara real time dan juga dapat diakses via intranet PT Badak, Kemudian secara infrastruktur IT-nya, PT Badak juga belum mempunyai dedicated network atau biasa kita sebut dengan list line gitu ya, Bapak Ibu, yang sudah terintegrasi dengan SKK Migas. Kemudian berdasarkan kondisi dan sistem yang ada di PT Badak, kita mempunyai beberapa opsi sebenarnya untuk dilakukan penilaian assessment mana yang memungkinkan dan mana yang low risk seperti itu. Kita mempunyai 3 opsi. Yang pertama itu, opsi pertama kita akan membangun dedicated network atau list line yang terintegrasi dengan SKK Migas, dan ketika sudah terintegrasi otomatis SKK Migas akan bisa mengakses secara web client ke PIMS PT Badak via intranet PTB. Kemudian yang kedua, kita dapat membangun new server sebagai mirroring dari existing PIMS server Badak, atau bisa kita bilang dummy server. Jadi server yang dummy ini akan melakukan mirroring semua data yang ada di PIMS server, kemudian dilakukan pembangunan sistem dedicated network juga ke dari Bontang ke SKK Migas. Kemudian yang ketiga itu utilizing HMI POMA. Nanti saya jelaskan POMA. Mungkin Bapak-bapak pernah dengar ada yang sering berkutat di ISKAL di Kalimantan Timur gitu ya, POMA telemetri via PLC dan PHSS network to SKK Migas. Jadi sedikit bahasan terkait POMA ini. POMA merupakan pipeline operation, kepanjang dari Pipeline Operation and Maintenance Agreement gitu. Dimana seperti yang kita tahu, Kaltim kan banyak sebagai salah satu daerah penghasil migas terbesar di Indonesia gitu. Nah, tentu akan memiliki banyak saluran-saluran pipa minyak ataupun pipa gas antar K3S seperti itu. Nah, karena ada banyaknya perusahaan dan pemakaian pipa itu perlunya ada koordinasi terkait penggunaan saluran ini, maka dibentuklah POMA ini, Pipeline Operation and Maintenance Agreement, untuk melakukan manajemen terkait saluran pipa tersebut. Gitu. Nah, di POMA ini sudah ada sistem existing yang kita sebut dengan telemetri gitu ya, Bapak Ibu.
Jadi antar K3S, kalau dalam ini PT Badak, antar PT Badak dengan gas producers bisa melakukan transfer dan menerima data terkait parameter-parameter penting seperti berapa pressure di sumur, berapa flow yang masuk ke PT Badak, dan seterusnya pressure knockout drum dan seterusnya seperti itu. Nah, opsi yang ketiga itu melakukan pemanfaatan arsitektur yang sudah ada sebenarnya di telemetri POMA ini, HMI telemetri POMA ini melalui jaringan yang sudah ada juga gitu. Nanti akan kita bahas di belakang. Nah, ini opsi pertama, Bapak Ibu. Tadi arsitektur yang existing PT Badak ditambahkan dengan SKK Migas yang masuk menggunakan list line atau dedicated network, private network kita bilang ya, private network supaya tidak ada intervensi dari anywhere gitu. Nah, jadi masuk ke PT Badak intranet dan melewati firewall tentunya untuk bisa mengakses web server seperti itu. Nah, implementasi ini sebenarnya bisa dilakukan di area Jakarta ke Jakarta karena PT Badak juga mempunyai kantor di Jakarta dan terhubung dengan intranet, saling terhubung dengan intranet PT Badak Bontang dan PT Badak Jakarta. Jadi secara implementasi akan relatif lebih simpel sebenarnya, tinggal melakukan penambahan list line di dari SKK Migas ke PT Badak yang di Jakarta. Namun nanti kita lihat bagaimana posisi pro kontranya, teman. Dari sini kita bisa melihat bahwa pihak luar, dalam hal ini SKK Migas yang bukan internal PT Badak, dapat mengakses ke intranet PT Badak, bahkan dapat mengakses ke plan control network-nya. Ini sudah ke layer untuk control plan, bukan layer office network lagi, seperti itu. Kemudian yang kedua, terkait opsi yang kedua itu kita membangun sistem dual server. Dual server ini seperti yang saya jelaskan di awal, opsi ini concern-nya ialah untuk meningkatkan security sebenarnya, Bapak Ibu. Jadi tidak langsung masuk ke intranet PT Badak dan tidak langsung juga berinteraksi dengan control plan network, plan control network gitu. Jadi server Teams existing di sini, yang tadi yang saya lihatkan di sini di arsitektur ini, dibuat server baru di mana server tersebut akan mirroring semua data historian dan semua data yang ada di existing server. Tentunya antar Teams server existing dengan new server dibatasi dengan firewall sebagai security. Kemudian juga dibutuhkan aplikasi yang lain yang berhubungan untuk mempublish atau membroadcast ke klien yang akan menggunakan. Nah, kemudian dibatasi lagi dengan firewall. Kemudian PT Badak, SKK Migas langsung dapat mengakses ke menggunakan list line atau VPN, private network, gitu, langsung ke PT Badak Bontang tanpa harus masuk ke intranet office PT Badak seperti itu. Jadi ada beberapa layer proteksi di firewall-nya, kemudian juga menggunakan private network seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga, ini desain, bisa kita bilang desain yang memanfaatkan sistem existing gitu. Tidak hanya di PT Badak, tapi juga dari sisi POMA. Jadi pemanfaatan telemetri network di mana semua data yang ada yang ingin dimonitor oleh SKK Migas akan dikirim melalui komunikasi antara PCS ke PLC. Jadi tidak menggunakan Ethernet protokol atau TCP/IP protokol atau kita bilangnya kabel LAN atau kabel RJ45 seperti itu. Jadi sudah tidak melewati Windows base yang dapat dihack walaupun setebal apapun firewall-nya seperti itu. Jadi dikirim menggunakan Modbus RTU atau menggunakan RS485 ke PLC, kemudian PLC tersebut dikumpulkan semua data tersebut di satu web server yang ada aplikasi HMI-nya. Dalam hal ini, mohon maaf saya menyebutkan brand Aveva Wonderware seperti itu. Jadi dari sinilah nanti di web server inilah akan bisa membroadcast
ke semua klien yang diinginkan dalam hal ini di SKK Migas seperti itu. Tentunya ada firewall dan proteksi yang lain. Nah, di sini diinstal router fungsinya. Jadi kita di sini kita memanfaatkan jaringan yang sudah ada seperti itu, Bapak-bapak. Di mana jaringan sudah ada ini dari DCS ke PLC ini sudah ada beberapa tag saja, cuma puluhan saja, cuma penggunaan tag-tag yang kritikal seperti itu. Cuman nanti akan ditambahkan banyak tag. Kemudian kita melakukan pemanfaatan jaringan sudah setelah berdiskusi dan dengan PHSS dan SKK Migas. PHSS ini dalam hal ini Pertamina Hulu Sanga-Sanga sudah berkoordinasi untuk melakukan agreement pemanfaatan jaringan infrastruktur di PHSS menuju SKK. Jadi, tentunya masih ada firewall dan seterusnya. Kenapa dipasang router? Karena router ini nanti saya akan jelaskan setelah ini. Karena kita menambahkan satu subnet jaringan yang baru, gitu, segmen jaringan yang baru. Nah, kurang lebih seperti ini pertimbangan dari desain-desain kita, Bapak-bapak. Untuk yang pertama via PTB intranet bisa dibilang relatif low untuk biayanya, karena cukup dengan membangun dedicated network atau list line atau private network antara PT Badak Jakarta dengan SKK Migas Office. Nah, kemudian tapi dari sisi network dan security-nya ada firewall, cuma satu firewall yang bisa berpotensi untuk ditembus, dipenetrate dari pihak yang tidak bertanggung jawab. Gitu. Jadi possibility untuk adanya interference ke plan control sangat besar karena masih menggunakan internet atau TCP/IP protokol dan juga tentunya menggunakan sistem yang berbasiskan Windows, di mana semua orang familiar dengan hal itu. Nah, kemudian yang kedua, dual server. Dari sisi biaya, bisa dibilang high cost karena kita membutuhkan establish sistem baru dari seperti server, software terkaitnya, license-nya, dan semuanya, dan juga membutuhkan list line yang baru, dedicated network yang baru. Makanya dari sisi biaya cukup tinggi untuk solusi ini, desain ini. Kemudian kita dari sisi network and security itu multiple firewall seperti yang tadi di gambar yang ada di sebelumnya, di slide sebelumnya, tapi tetap masih mempunyai possibility untuk ditembus firewall tersebut dari pihak yang tidak bertanggung jawab, karena itu tadi yang tadi saya bilang di awal, menggunakan Ethernet atau TCP/IP protokol dan Windows based juga. Oh ya, yang sisi yang ketiganya additional hardware dan software. Kalau dari opsi yang satu ada cuma penambahan dedicated network sama maintenance-nya. Kemudian yang dari opsi 2 itu banyak penambahan sebenarnya dari sisi software ataupun hardware, dari PC, application, license, network, dan juga upgrade sistem protection-nya atau firewall-nya. Nah, yang ketiga ini karena sifatnya lebih ke pemanfaatan sistem existing seperti itu, jadi bisa dibilang low cost gitu, relatif low dibanding yang lain. Kemudian proteksinya juga multiple layers, ada firewall, ada protokol yang proprietary gitu, proprietary protokol untuk masing-masing brand, dan juga ada Modbus seperti itu. Modbus CPU. Jadi relatif agak susah untuk ditembus. Kemudian penambahan hardware dan software-nya itu ada satu unit PC, router, dan lain-lain. Jadi mungkin Bapak-Bapak udah bisa meraba-raba bahwa desain inilah yang akan kita pilih untuk yang ada di PT Badak. Sekali lagi, ini yang ada di PT Badak untuk diintegrasikan ke IOC SKK Migas. Ini technical implementation-nya. Adapun project schedule yang bisa saya tampilkan di sini, project schedule yang dimulai dari project award, pokoknya dimulai starting dari yang bisa tampilkan di sini, starting dari project award dari minggu pertama sampai jadi sekitar 14 minggu, dari minggu 0 sampai ke minggu ke-13 seperti itu. Project award ke satu perusahaan, saya kurang tahu apakah boleh disebutkan. Kemudian ada kick off meeting dan sisi engineering-nya. Engineering itu dari bahasan yang kita tadi, itu sebenarnya dari sisi engineering-nya sudah kita bahas dari beberapa slide sebelumnya itu. Kemudian kita penentuan review dokumen oleh
vendor, ada functional design specification, arsitektur, BOM, exchange table antara DCS, PLC, dan HMI. Jadi ada 3 parties yang akan melakukan transfer data. Kemudian ada display-nya, kemudian procurement untuk beberapa pengadaan barang gitu. Sebenarnya secara hardware cuma PC dan router, cuman kebanyakan dari sisi software dan license-nya. Kemudian programming, internal test, dan sampai akhirnya ke commissioning. Untuk tahapan per sore hari ini, tahapannya sudah selesai untuk FAT, jadi tinggal untuk akan di packing dan delivery ke Bontang. Cuman masih keterbatasan oleh keterbatasan pemberlakuan pembatasan kegiatan gitu. Jadi di PT Badak juga kebijakan diupdate terus karena terkait COVID. Jadi mungkin schedule ini tentatif terhadap kebijakan yang ada di Jakarta ataupun di Bontang. Kemudian ini arsitekturnya sedikit saya flashback recall terkait existing sistem di PT Badak. Ini yang ada di modul 2 tadi yang sudah kita lihat. Nah, kemudian untuk existing POMA telemetri tersebut itu semua data yang diinginkan dilihat dari antar K3S yang ada di ISKAL di POMA di IS Kalimantan itu melewati DCS storage loading domain 7. Kenapa DCS storage loading domain 7? Karena semua value yang diinginkan itu memang ada di sini seperti pressure knockout drum, LNG inventory di tangki ataupun condenser inventory dan seterusnya. Semuanya memang di area storage loading ini. Tapi tag number-nya juga tidak terlalu banyak, sekitar puluhan. Saya tidak sampai 100 tag number seperti itu. Nah, existing seperti ini, kemudian juga ada HMI telemetri di masing-masing K3S POMA, ada di PT Badak, di PSS, dan K3S yang lain. Kemudian komunikasinya itu menggunakan dari plan PT Badak menggunakan FO ke radio room yang ada di office di masih area PT Badak. Nah, kemudian dari radio room ini dilakukan transfer data menggunakan Metro E, atau ini masih kita sebut dengan dedicated network atau private network sebenarnya, Bapak, cuman beda penamaan saja, ada yang nyebut dengan list line ataupun Metro E dan seterusnya gitu. Terus hingga sampai ke Muara Badak, daerah Muara Badak, atau dalam hal ini kita menyebut dengan PHSS. Nah, kemudian untuk IOC design ini secara physical execution, secara penambahan fisiknya relatif simple, yaitu kita menambahkan HMI web server yang nanti akan membroadcast data, value ataupun grafik ke klien, web klien gitu. Kemudian sama satu lagi kita ada penambahan untuk router 2 port. Nah, di mana di sini ditambahkan HMI web server secara fisikal PC gitu, dan juga ada softwarenya. Nah, di sini nanti kita sebenarnya banyak agak hektik kerjanya itu di bagian sisi softwarenya, bukan di sisi hardwarenya. Nah, dari tadi sudah sampai ke Muara Badak PSS ini di sini. Kemudian yang kuning ini sudah di daerah PSS, di areanya PSS Pertamina Hulu Sangat-Sangat. Kemudian dipasang router baru yang merah ini, yang berfungsi untuk ada 2 port. Yang pertama itu tetap point-to-point connection antara PHSS ISKAL dengan PHSS yang ada di Jakarta. Yang kedua, dengan subnet atau segmen yang berbeda, akan dikonekkan dari network IOC PT Badak ini menuju ke PSS Jakarta dan diteruskan ke SKK Migas. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini arsitekturnya. Saya tidak bisa menampilkan arsitektur secara yang original, jadi hanya menampilkan secara blok-blok seperti ini. Nah, kemudian dari sinilah kita berangkat untuk pembahasan dari softwarenya. Jadi, seperti yang tadi di awal saya sebutkan bahwa yang existing sekarang ini hanya terdapat beberapa puluh tag number untuk telemetri, dan itu hanya sebatas di POMA environment aja, jadi sekitar POMA untuk monitoringnya. Nah, yang sekarang ini dibangun satu web server untuk membroadcast banyak tag number, dan semua tag number yang ingin dimonitor oleh oleh SKK Migas tersebut akan di-gather di domain 7 loading ini.
Kenapa? Ya karena memang existing-nya sudah terkoneksi ke telemetri PLC-nya. Nah, disinilah yang mungkin agak agak menjadi pembeda di pembahasan sekarang yang sekarang dibanding mungkin nanti ada SCADA-SCADA yang lain, Bapak-bapak ikuti gitu pembahasan SCADA yang lain. Nah, di mana ada 3 party yang melakukan transfer data dari DCS, PLC, dan HMI data transfer. Ada dari sesuai dengan requirement SKK, permintaan SKK Migas itu ada sekitar 489 analog untuk text number analog dan 49 digital dan juga 12 text input. Text input ini misalkan ada jadwal kapal hari ini atau produksi total per hari sebelumnya dan seterusnya. Nah, ini kurang lebih exchange table-nya antara DCS, PLC, dan HMI. Ada 489 analog, di mana di sini terdiri dari tag number-nya, tag name atau tag number, kemudian deskripsinya, range dari tag number-nya, unit, Modbus address dari sisi DCS dan diteruskan ke PLC, dan seterusnya. Dan ini berada di grafik yang mana. Seperti itu. Nah, metode untuk getter data yang pertama itu dilakukan untuk modul 2 data transfer to IOC. Jadi seperti yang di awal sekali tadi saya bilang, bahwa semua modul 2 itu sudah ada interbus di domain 8, dikumpulkan di domain 8, namun hanya sebatas pemanggilan tag-list saja, tidak bisa dilakukan modifikasi atau penambahan program seperti itu. Nah, untuk data transfer itu kita menggunakan bahasa pemrograman, kita menyebut dengan CBOL, yang panjang dari Sequence Batch Oriented Language. Itu bahasa pemrograman yang ada di salah satu bahasa pemrograman yang ada di CS Yokogawa, di mana CBOL ini terletak juga di domain 8, dan dari CBOL ini bisa melakukan pengambilan dan read dan write antar domain seperti itu. Jadi misalkan saya beri contoh seperti ini, kita secara koneksi fisikal antara domain 7, domain 4, misalkan saya ambil contoh trend E, domain 4 dan domain 7 itu tidak tersambung secara fisikal secara langsung. Jadi bertemu di domain 8 seperti ini melalui VNet proprietary protocol dari Yokogawa. Kemudian melewati BCV atau kita sebut dengan bus converter, di mana berfungsi untuk menjembatani komunikasi antar domain, perbedaan domain. Gitu. Nah, di data transfer CBOL inilah kemudian define sedemikian rupa dan terus di-write lagi ke domain 7 melalui VNet. Nah, kurang lebih seperti ini yang existing-nya. Saya mengambil salah satu tag number di antara 489 di modul 2. Ini ada indikasi PVI, mungkin Bapak-Bapak yang familiar dengan DCS Yokogawa. Nah, kita kemudian define target text. Ini yang existing, ini kita define target text. Kita mendefine-nya dengan cukup menambahkan huruf T di belakang. Dalam ini, T ini stand for telemetry. Nah, kemudian bagaimana data transfernya dilakukan? Itu pertama kita define source tag-nya ini di CBOL itu. Kemudian kita define alias jika dibutuhkan. Tergantung case by case sebenarnya. Kemudian define target text, kemudian transfer dari source ke target. Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, CBOL language itu. Saya tidak bisa mengambil gambar yang proper karena ini masih menggunakan Unix system, belum Windows system. Jadi tidak ada snipping tool ataupun screenshot seperti itu. Jadi ini benar-benar menggunakan kamera digital. Nah, di sini kita define source tag-nya dan target text-nya masing-masing. Dan ada yang membutuhkan alias, ada yang tidak, case by case. Nah, setelah kita define masing-masing, kita lakukan transfer dari source ke target seperti ini di script seperti ini. Nah, seperti itulah nanti semua tag yang ada ratusan tag yang dari modul 2 dilakukan data transfer melalui bahasa pemrograman CBOL tersebut. Bagaimana dengan modul 1? Nah, modul 1 ini secara physical connection juga tidak ada tersambung antara modul 1 ke modul 2, karena kan kita ujungnya pokoknya ke domain 7 di storage loading ini. Nah, bagaimana caranya kita melakukan data transfer tanpa apalagi melakukan hard wiring gitu, yang tidak mungkin 400 tag. Nah, kita memanfaatkan dua OPC ini yang ada di masing-masing modul, OPC modul 1 dan OPC modul 2.
di mana OPC modul 1 akan PIM server, kita memanfaatkan PIM server akan melakukan read data dari OPCC modul 1, kemudian disimpan di dalam satu dummy tag, kita bilang dummy tag, kemudian akan di write di OPC modul 2 hingga dan seterusnya akan diteruskan ke domain 9 tadi, domain 7 Visual Storytelling tadi. Nah, kurang lebih seperti ini, Bapak Ibu, source tag yang ada existing 36 PI bla 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 bla. Kemudian kita define source tag-nya di PIM server, kita harus define masing-masing, define aliasnya juga dummy text. Kemudian define saya di sini aja, define interbus dan define batch data target untuk maksudnya batch data target ini untuk write ke OPC target sebenarnya. Nah, ini kurang lebih kita define source tag di OPC 1 yang tadi saya contohkan 36 PI 46B yang di read dari OPC gateway modul 1. Kemudian kita define juga untuk aliasnya ini dummy tag ini cukup saya tambahkan dengan X saja biar tidak susah dalam routingnya nanti. Dan alias ini yang sebenarnya nanti akan ditulis ke OPC modul 2 seperti itu. Nah, kemudian kita buat interbus antara modul 1 dan modul tag ini yang ada di modul 1 dan modul 2 menggunakan di PIM server menggunakan interbus kurang lebih seperti ini script-nya. Jadi kita interbuskan antara tag yang tadi source-nya dengan yang tadi yang kita damikan. Kemudian baru kita tulis ke OPC modul 2 dari dummy tag tadi. Di sini dummy tag tadi kita tulis di OPC modul 2 menggunakan tag number batch datanya seperti itu. Nah, di target, di sisi target domain 7 ini juga ini lebih simpel, jadi kita define targetnya teksnya apa, kemudian define batch data yang tadi dari PIMS, kemudian retrieve target tag itu yang masih berupa dummy tag ke target tag yang sudah kita buat. Seperti ini yang sudah kita buat, ini ujungnya, dan kemudian ini merupakan batch data yang ada di dari PIMS menuju ke domain 7, seperti itu. Kurang lebih seperti itu, Bapak. Jadi semua data sudah dikumpulkan ke domain 7 dan siap untuk ditransfer ke PLC. Dan ini sedikit konfigurasi antara PLC dan DCS. Kita menggunakan modul ALR 121 untuk Modbus RTU 485 dengan konfigurasi baud rate 9600 dan seterusnya. Dan ini diteruskan ke masing-masing I/O untuk diteruskan ke PLC. Nah, sedikit terkait telemetri PLC ini existing PLC sebenarnya Bapak Ibu menggunakan brand Allen Bradley ControlLogix sasis 1756. Kemudian di sini ini kita sebenarnya tidak melakukan konfigurasi karena sudah ada existingnya seperti tipe modulnya, IP yang digunakan dan seterusnya. Dan ini bentukan main routingnya juga sudah existing. Yang kita lakukan di sini ialah dan ini pemastian konfigurasinya sama dengan DCS, baud rate, parity, stop bit, dan seterusnya. Yang kita lakukan ialah melakukan mapping data yang baru, yang 489 tag tadi, dari DCS, address-nya DCS ke DCS PLC. Kurang lebih seperti ini, misalkan saya kasih contoh 17L1 dengan address 40217, akan masuk ke 216 di sisi PLC karena starting point-nya berbeda. Kalau dari sisi PLC 0, kalau dari sisi DCS 1. Jadi jadi nilainya akan berkurang 1. Kemudian diteruskan hingga ke menjadi tag yang ada di PLC. Nah, kemudian HMI di sini ini merupakan HMI yang ingin di-develop untuk ditampilkan. Dan kita menggunakan dengan HMI Aveva InTouch yang dulunya kita biasa sebut Wonderware. Dan ini merupakan yang tadi yang dari list ini kita develop di Windows Maker-nya dan sudah di-develop oleh kontraktor yang kita subkonkan menggunakan Aveva InTouch HMI Windows Maker-nya. Kemudian kita buka di Windows Viewer-nya kurang lebih seperti ini. Monitoring yang akan dilakukan oleh SKK Migas ke PT Badak. Ada beberapa page yang dimonitor seperti
ini bisa lihat loading status di dock 1, di dock 2, tren ABCD, produksinya, kemudian status running statusnya, tren E, FGH, dan seterusnya, dan total produksi keseluruhan. Nah, di sini juga ada indeks untuk patch yang mana yang akan kita pilih, dan ini sedikit terkait grafik yang ditampilkan. Terakhir, ini terkait remote desktop dan web server system yang kita gunakan, itu menggunakan Aveva InTouch Access Anywhere. Jadi ini merupakan aplikasi, ini trademark ya, ya supaya saya tidak promosi. Ini merupakan aplikasi yang mengizinkan, yang bisa mengakses aplikasi InTouch-nya sendiri, aplikasi Aveva InTouch-nya sendiri yang sudah di-hosting di remote desktop server, yang sudah ada remote desktop protokolnya atau service-nya, seperti itu. Dan juga kompatibel dengan menggunakan web browser yang tadi kita jelaskan di awal. Jadi bisa dari remote desktop ataupun bisa juga dari web base gitu. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini dari Aveva-nya, penjelasan dari Aveva-nya, cuman untuk case yang sekarang kita menggunakan port 8080 ini, jadi dari server ini langsung ke business network seperti itu. Nah, kurang lebih sistem kerjanya dari Aveva Access Anywhere ini, kalau misalkan kita menggunakan web base, kita cukup mengetikkan target dari remote desktop server tersebut menggunakan IP ataupun menggunakan nama gitu. Kemudian dari browser itu akan membuka WebSocket, koneksi WebSocket-nya untuk InTouch Access yang sudah ada di server gitu, yang sudah running di RDS host-nya sendiri gitu. RDS ini remote desktop service. Kemudian InTouch Access Anywhere itu mentranslate WebSocket komunikasi itu menjadi yang bisa ditampilkan berupa display tersebut di dalam remote desktop protokol seperti itu. Dan browser dapat menampilkan konten dari remote InTouch application. Kurang lebih seperti ini sistem remote desktop yang ada di kita. Jadi dalam hal ini PTB IOC HMI ini berada di, dan AMI Telemetri Poma ini berada di Bontang, di Iskal, dan remote desktop ataupun web base-nya ini akan berada di Jakarta sesuai dengan jaringan yang tadi kita bahas. Nah, kurang lebih ini bahasan dari remote desktop yang ada di Microsoft. Sistemnya, ya seperti Bapak Ibu tahu, ada satu sistem server yang bisa mempublish atau membroadcast ke klien seperti itu. Nah, ini cuma konfigurasinya saja. Dan ya itu tadi yang tadi saya jelaskan, ada dua cara untuk melihat indikasi tersebut, dari remote desktop ataupun dari web browser. Ini merupakan dari remote desktop, kita melakukan remote desktop, dan kurang lebih seperti ini tampilannya. Dan kita melakukan dari browser, kita cukup masukkan IP ataupun isi targetnya, dan akan tampil dalam browser seperti ini. Oke, demikian dari presentasi saya. Mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kesalahan. Di sini hanya semata-mata untuk sharing, tidak menggurui, tidak mengajari, ataupun sama sekali tidak ada maksud untuk komersial. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rifon ya, yang sudah menyampaikan presentasinya yang sangat banyak ya, sangat detail menurut saya ini kan ya. Kita lanjutkan 50 menit, wah lama juga Pak Di. Kita lanjutkan dengan tanya jawab ya. Ini yang ada di chat ya, saya bacain. Pertama dari Pak Muhammad Fatoni. Mohon izin mau bertanya, untuk web servernya menggunakan server tipe apa, database-nya menggunakan apa ya, MySQL atau Oracle? Silakan langsung dijawab. Sorry Pak, maaf Pak, bisa diulang Pak? Ininya tipe servernya apa, database-nya menggunakan apa? Oke. Kalau untuk tipe servernya Pak Fantoni, kita menggunakan Microsoft Windows Server 2009 karena itu sudah bisa memprovide untuk remote desktop service-nya. Kemudian untuk database-nya itu kita ada sebenarnya dari Aveva-nya itu ada SQL sebenarnya, SQL, saya lupa SQL apa, Express ya, SQL apa namanya. Cuman sebenarnya itu udah include semua dari Aveva Wonderware tersebut. Jadi kita udah disimpan di Aveva telemetrinya, dan itu yang akan di-broadcast seperti itu.
Baik, berikutnya Pak Eka Budiono. Apakah ada kesempatan bagi kami di luar Bada ikut berpartisipasi dalam pembangunan integrasi data ini? Terima kasih. Oh, partisipasi maksudnya dalam hal ini Pak ya, dalam hal eksekusi gitu Pak ya. Iya, diskusi. Ya. Jadi untuk partisipasi Bapak saat ini progresnya itu sudah hampir selesai sebenarnya. Ini sebenarnya masih ongoing, cuman hampir selesai. Tinggal menunggu implementasi antara dari DCS ke Galaxy, tinggal sinkronisasi sebenarnya. Sudah hampir selesai. Jadi mungkin di lain kesempatan kalau ada yang lain, proyek yang lain bisa kita kontak-kontak saja Pak untuk melakukan kerjasama tim seperti itu. Baik, terima kasih. Berikutnya dari Pak Paul Wijaya. Apakah Bada NGL juga di bidang hulu? Kenapa Pak? Apakah Bada NGL juga bekerja di bidang hulu? Oh, kalau untuk PT Badak itu sebenarnya itu nirlaba, perusahaan nirlaba atau bisa bilang non profit Pak. Jadi fungsi kerja dari PT Badak ini main course-nya itu memang untuk pengolahan gasnya saja Pak. Jadi dari gas alam cuma untuk mencairkan menjadi LNG gitu. Terkait sumur gas, terkait gas produser dan lain-lain itu sebenarnya sudah di luar PT Badak. Jadi PT Badak tuh hanya sekedar operator untuk melakukan pencairan gas alam, Pak. Kalau untuk hulu gas produsernya itu beda lagi. Baik, berikutnya dari Pak AJN ya. Gas yang ke pabrik-pabrik pupuk dan industri-industri lainnya di luar PTB apa juga dimonitor operationnya ke IOC SKK Migas? Ini sebenarnya saya tidak kompeten menjawab ini, cuman setahu saya itu nanti akan diintegrasikan Pak, karena itu menyangkut gas yang di-sending oleh gas produser dan gas yang di-receive atau yang diolah oleh kastodiannya. Dalam hal ini PT Badak ataupun Pupuk Kaltim. Kemungkinan besar kalau menurut saya itu bakal tetap akan diintegrasikan seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Sarif R. Pandian. Apakah sering terjadi trouble ketika pengoperasian dan seberapa cepat penanggulangan oleh operator sehingga tidak menyebabkan hal yang tidak diinginkan? Terima kasih. Oh, ini mungkin konteksnya dalam normal operasi Pak ya. Kalau trouble itu tidak dipungkiri pasti ada Bapak Ibu. Baik itu dari sisi posisi prosesnya ataupun dari sisi sistemnya sendiri gitu. Kalau dari sisi prosesnya ya itu bagaimana rekan-rekan kami yang di operation itu akan mengantisipasi dari pressure-nya atau temperaturnya atau flow-nya yang agar bisa terkontrol. Kalau untuk dari sistemnya juga pasti ada yang namanya juga ini ya apa namanya peralatan, ada mean time to failure atau mean time, pokoknya antara dia gagal jadi kita akan melakukan perawatan atau bahkan preventif sebelum terjadinya kegagalan tersebut. Itu pasti ada. Baik, berikutnya dari Pak Made Budi Suksmadana. PT Bada apa masih on-premise atau sudah menerapkan cloud computing? PT Bada apa masih on-premise atau ini maksudnya ini ya Pak ya, untuk data penyimpanan gitu Pak ya. Kalau misalnya data penyimpanan, sebenarnya setahu saya ini dari pihak IT sebenarnya yang berhak menjawab. Cuman setahu saya PT Badak itu masih menggunakan intranet system sebenarnya. Intranet system ini dalam hal ini data yang ada di Bontang dan data yang di Jakarta itu terintegrasi satu sama lain dan disimpan di database historical di server di radio room yang tadi saya sampaikan. Jadi apakah on-premise atau cloud computing, saya tidak bisa menjawab persisnya seperti apa seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Atas dasar pertimbangan hal-hal apa saja diperlukannya integrasi ini? Diperlukannya integrasi ini. Ini sebenarnya memang inisiasi awalnya dari pihak SKK Migas dalam hal ini pemerintahan gitu Pak ya. SKK Migas mungkin pernah mengalami harus melakukan pengambilan keputusan yang cepat terkait produksi saat ini berapa, inventory ataupun ada pabrik yang trip dan tapi tidak mengetahui at the same time itu. Jadi once dapat data real time yang secara
real time gitu. Jadi bisa melakukan pengambilan keputusan lebih cepat. Mungkin menurut saya seperti itu. Karena ini memang inisiasi dari SKK Migas sendiri seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Dasri. Berapa lamakah yang diisyaratkan untuk software data IOC yang diperkenankan pemakaiannya? Dan apakah ada update software secara apakah berbayar dan atau cuma upgrade saja aplikasinya? Terima kasih. Kalau dari sisi IOC server di SKK Migasnya, kami pribadi juga dari PT Badak belum pernah melihat sama sekali, Pak. Cuman kita cuma disyaratkan akan harus mengirim seperti ini, seperti ini, seperti ini. Cuman dari sisi IOC PT Badaknya, semua license yang kita gunakan di baik itu Aveva-nya ataupun Microsoft Remote Desktop Service-nya, semuanya itu menggunakan perpetual license, di mana perpetual license itu never expired. Jadi pun kalau misalnya nanti ada upgrade, itu sangat-sangat terbuka lebar. Apakah nanti usernya akan ditambah, ataupun tag number-nya ditambah, ataupun bahkan HMI-nya yang akan ditambah. Seperti itu. Saya bisa jawab seperti itu sih, Pak Edi dan Pak Dasri. Baik, berikutnya dari Pak Novel, Hari Setiawan. Izin bertanya, ada 3 pertanyaan nih, saya bacakan satu persatu dulu ya. Pertanyaan nomor 1, terkait data yang ditampilkan, apakah real time atau ada jeda, delay akibat network? Oke, kalau untuk jeda ataupun scanning time atau real time-nya itu dari sisi DCS kita men-set real time, Pak, dengan scanning 1 second. Kemudian dari sisi PLC sebenarnya masih mengikuti. Nah, dari sisi ke Jakartanya ini karena ada network seperti ada network isu kemungkinan gitu ya. Cuman dari yang kita lakukan konfigurasi semuanya itu real time menggunakan scanning time yang ada di DCS, Pak. Jadi pun kalau misalnya ada ini kita belum tahu karena belum establish sepenuhnya juga, Pak Novel. Baik, pertanyaan nomor 2, apakah data historicalnya bisa diambil? Apakah ada requirement khusus terkait pengambilan log data tersebut? Oke. Untuk historical data dari requirement yang hasil koordinasi dengan kita dengan SKK Migas itu historical data dalam long term itu belum ada kemarin itu. Cuman yang diminta itu sebatas trending per tag number sebenarnya, Pak, atau trending per page gitu. Jadi trending dalam waktu mungkin sekitar beberapa hari atau minggu ataupun bulan itu diminta. Cuman untuk historical yang bisa ekstrak atau ekspor data berupa CSV dan lain-lain itu sampai sekarang belum ada requirement seperti itu. Jadi mungkin nanti ke depan bakal ada. Baik, pertanyaan nomor 3, apakah tersedia backup server jikalau ada suatu pada PIMS ExaOPC servernya? Kalau backup server secara fisikal ada dan secara software ada, cuman tidak sistem online online switch gitu, Pak. Jadi kita punya backup dari sistem ataupun software, dari hardware ataupun software itu ada di instrument section sendiri, cuman tidak bisa langsung switching online seperti yang ada di levelnya controller FDCS yang bisa langsung switch gitu. Jadi kita pun ada kegagalan, kita coba lakukan troubleshooting, kalau tidak ada ya kita menggunakan backup itu, tapi secara offline seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Freddy. Apakah data running hours rotating equipment dapat ditampilkan di web server dan real time? Data running hours itu. Kalau untuk terkait ini, pertanyaannya apakah bisa data ditampilkan? Sangat bisa, Pak Freddy, sangat bisa. Kenapa? Karena itu kan nanti ada speed dari pembacaan, speed dari rotating equipment dalam hal ini, dan kalau di kita itu ada truth bind. Nah, itu bisa di DCS cukup dilakukan kalkulasi totalizer dan nanti tinggal dikirim ke IOC servernya seperti itu dan real time. Baik, berikutnya dari Pak Sigit Wijonarko. Gas dari keempat pipeline dari arah sumber source di area selatan apakah tercatat secara telemetri? Terima kasih. Gas dari arah pipeline yang menuju PT Badak, Pak, ya, ataupun menuju ke Poma Partis itu tercatat di telemetrinya dan juga ada di laporan. Itu tuh ada, saya lupa periodical waktunya, ada gas coordination meeting sebenarnya antar yang ada di ISKAL itu tercatat di laporan itu, di email itu, dan juga di telemetri juga ada recordnya seperti itu.
Baik, berikutnya dari Pak Anton. Implementasi software tersebut apakah hanya pada scope operation saja atau juga integrasi dengan data maintenance? Oh, oke. Untuk saat ini memang masih sebatas operation dulu, Pak Anton. Karena kita punya data proses itu semuanya di DCS, di DCS itu data proses. Untuk data maintenance sebenarnya kita belum fully integrated dengan data proses. Dalam hal ini maintenance itu kita menggunakan ERP gitu ya. Nah, itu masih terpisah-pisah, belum fully integrated dengan proses. Jadi kalau ditanya apakah mungkin dilakukan integrasi juga, itu sangat mungkin ya, Bapak Ibu. Cuman untuk saat ini belum, karena dari sisi internal PT Badak juga belum terintegrasi sepenuhnya antara operation maupun maintenance seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Reza Ananta. Ada 2 pertanyaan nih, saya satu persatu ya. 1, dari 3 opsi yang disampaikan, untuk opsi 1, via PTB intranet, apakah tidak memungkinkan hanya dikirim read-only variable saja jika concern-nya infiltrasi plan control, karena sebenarnya lebih ekonomis dari infrastrukturnya, misal mirroring HMI saja. Oke, baik, terima kasih Pak. Pertanyaannya bagus ini, karena kita ini sudah sempat membahas juga terkait yang dari pertanyaan Pak Reza ini. Jadi itu sangat memungkinkan Pak. Jadi desain yang manapun sebenarnya juga kita akan men-set untuk read only type gitu. Jadi sistemnya memang satu arah dari PT Badak ke SKK. Cuman yang jadi concern-nya, pertimbangannya dari ini sebenarnya melibatkan keputusan manajemen juga waktu itu. Concern-nya yaitu pikir-pikir simpelnya aja, selama dia menggunakan TCP/IP protokol, Windows based dan atau Ethernet protokol, itu potensi untuk dihack itu masih besar, Pak Reza. Jadi kalau read only saja bisa, memang seperti itu, cuman karena masih berpotensi untuk ditembus, itu yang jadi pertimbangan untuk tidak digunakan. Nah, kemudian concern-nya investasi protokol karena ya kalau misalnya dari sisi ekonomis memang lebih ekonomis itu karena tinggal membangun dedicated line. Sama satu lagi itu terkait dengan general specification dari pihak IT PT Badak juga mungkin tidak boleh akses intranet itu tidak diizinkan sebenarnya dari pihak luar gitu. Jadi itu juga menjadi constraint untuk pemilihan opsi 1. Itu sih, Pak Edi. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Apakah Modbus serial terjamin aman dari infiltrasi, Pak? Terjamin aman dari infiltrasi. Sejauh ini kalau saya compare dengan Ethernet protokol atau TCP/IP relatif lebih aman, Pak. Karena itu bisa dibilang itu tidak tidak common gitu ya. Kemudian juga dari Modbus itu kita harus melakukan definisi di 2 sisi, dari sisi poin A ke poin B gitu. Tidak bisa satu arah dari poin A langsung penetrate ke poin B gitu. Seperti itu tidak bisa. Jadi memang harus dari 2 sisi. Makanya saya mengatakan relatif lebih aman dibandingkan dengan menggunakan RJ45 atau Ethernet biasa seperti itu. Baik, berikutnya dari Pak Sucipto Aditama. Izin bertanya, untuk materi yang pertama tentang kecelakaan di offshore, untuk investigasi pemadam kebakaran juga menjadi korban dan 1 orang jadi korban. Prosedur yang tidak berjalan atau K3 yang tidak berjalan. Kenapa bisa seperti itu? Ya, pertanyaannya masih sejalan dengan IOC nggak nih? Kayaknya yang di safety talk tadi kayaknya Pak ya. Oh ya, mungkin kaitannya dengan safety. Ini akan dijawab atau tidak ini Pak Rifon? Oh, ini buat saya Pak. Oh iya ini nggak tahu nih. Kalau tadi saya kiranya pertanyaannya untuk Pak Paul tadi yang ngomong. Oh iya, ini benar, sorry maaf. Ini Pak Paul Wijaya ini pertanyaannya Pak Paul. Pak Paul, apa bisa memberikan penjelasan, Pak?
Wah, ini Pak Paulnya masih ada nggak ini? Masih ada harusnya nih, Pak Paul. Yang lainnya barangkali ada pertanyaan. Ini pertanyaan yang ada di daftar chat sementara ini sudah tidak ada. Kalau mau disampaikan langsung dengan mikrofon, silakan. Ini ada pertanyaan tambahan nih. Dari Pak Meyanto Iko Sulistyo. Apakah intranet sistem yang telah diterapkan PT Bada LNG ini bisa disebut sebagai VPN, Virtual Private Network? Tentunya apakah sifatnya sebagai audit internal? Apa sistem? Oh, tidak Pak. Kalau misalkan untuk intranet ini kita menggunakan dari misalnya dalam hal ini kita menyebutkan dari network yang ada di Bontang ke Jakarta itu kita menyebutnya dengan list line, bukan private network, cuman bukan virtual private network, Pak siapa tadi? Pak Meyanto. Meyanto. Ya, itu kita menggunakan jasa provider sebenarnya PT something yang kita gunakan, kita minta untuk memprovide jaringan private gitu, dan kita melakukan annual fee dan seterusnya, maintenance-nya ada itu, dan itu full dari provider sebenarnya, Pak. Oh, ini tadi ada yang kelewatan nih dari Pak Anton ya. Untuk penyimpanan database menggunakan provider apa ya? Cloud atau lokal? Kalau untuk database IOC untuk saat ini, Pak, kita masih lokal, masih berada di servernya sendiri gitu ya, di server di SMA-nya itu, tapi sangat tidak menutup kemungkinan untuk menggunakan cloud ya. Sharing 4.0 juga bisa digunakan untuk cloud, cuman ya tetap balik lagi ke network and security-nya juga, Pak. Seperti itu. Berikutnya dari Pak Eko Budiono. Pertanyaan dari rekan mahasiswa, apakah di Bada ada buat program robotik atau Arduino? Ya, microprocessor based engineer ini. Itu tadi di awal saya sampaikan. Jadi kalau untuk plan related, Pak Eka, plan related itu sampai untuk sejauh sekarang ini belum ada untuk yang menggunakan Arduino, karena kita tahu Arduino juga kan kontrolernya bukan industrial rate ya, industrial rating, jadi tidak ada. Cuman biasanya itu ada di misalkan kalau Bapak-Bapak pernah dengar Fire Alarm Management System, FAMS gitu. Nah itu tapi bukan untuk plan related, itu misalnya untuk housing atau dan lain-lain, itu memungkinkan ada untuk melakukan monitoring fire gitu. Nah kemudian juga kita juga punya lembaga LNG Academy, CSR dari PT Badak, itu ada mahasiswa-mahasiswa LNG Academy yang banyak melakukan pemrograman Arduino juga tapi semata-mata untuk metode pembelajaran seperti itu, Pak. Baik, berikutnya dari Pak Supriyadi. Pak Supriyadi. LNG Bontang sekarang masih beroperasi semuanya ya Pak, sampai dengan train HI. Kalau trennya cuma sampai H, Pak, nggak ada tren I. Pak Edi mungkin tahu maksudnya. Trennya sampai H, cuman untuk operasi untuk saat ini depend on feed gas yang masuk sebenarnya, Pak. Nah, untuk feed gas yang masuk per hari ini tuh bisa running untuk 2 tren. Jadi yang tren yang running saat ini per sore ini tuh ada tren E, tren Eco, dan tren H, tren hotel. Gitu. Cuman untuk yang lainnya sudah tidak. Tren A dan B itu sudah di mothball dan dikembalikan ke negara, Pak. Dalam hal ini Elman. Baik, berikutnya dari Pak Arsad. Apakah operating system yang digunakan PT Bada LNG berbasis Linux atau Windows? Kalau operating system secara umum kita masih menggunakan Windows sama dengan sistem pada umumnya. Cuman tadi yang saya bahas terkait yang Unix based tadi atau Linux Unix based tadi itu yang ada di DCS PT Badak yang dengan tipe versi Centum CS, Pak. Karena Centum CS itu udah generasi yang bahla gitu ya, udah zaman dulu, jadi masih menggunakan OS yang menggunakan Unix seperti itu. Cuman kalau untuk secara umum kita masih menggunakan Windows. Baik, berikutnya nih Pak Budi Santoso, ini muncul 2 pertanyaan ini panjang nih ya. Ini ex LNG juga ini.
Satu, sebelum ada integrasi ke IOC di SKK Migas, apakah PIMS dari Plan Bontang sudah ada di kantor pusat Wisma Nusantara Jakarta? Jika sudah ada, kenapa bukan PIMS yang ada di kantor pusat Jakarta itu saja yang di-link ke IOC SKK Migas? Oke, Pak Budi, terima kasih pertanyaannya. Tadi yang seperti dibahas di opsi awal, sebenarnya kalau ditanya bisa, itu bisa, Pak. Kita langsung link dari point to point dari Jakarta kan office ke Jakarta ke SKK kantor SKK gitu ya, menggunakan list line ataupun dedicated network itu bisa. Karena di Jakarta itu sudah bisa monitor web base gitu, web client gitu ya. Cuman pertimbangannya tadi itu tadi adanya adanya jaringan secara fisik yang terhubung antara lingkup PT Badak gitu ya, lingkup jaringan PT Badak dengan lingkup luar gitu, dalam hal ini luar PT Badak, dalam hal ini SKK gitu. Jadi selama ada jaringan fisikal itu potensi itu pasti selalu ada, Pak. Nah, jadi kita mempreventnya itu dari sisi fisikalnya aja sudah tidak ada, jadi tidak mungkin untuk ditembus gitu. Nah, berikutnya pertanyaan nomor 2. Di IOC SKK Migas level apa yang akan memonitor HMI tersebut? Bayangan saya ini hanya untuk monitoring saja, tidak bisa melakukan intervensi. Tapi jika terlihat ada parameter-parameter proses yang ingin ditanyakan, apa bisa disampaikan ke Bontang melalui HMI di IOC SKK Migas? Kalau untuk levelnya benar, Pak, itu cuma monitoring read only aja tanpa intervensi, karena memang requirement juga seperti itu dan kita juga tidak mungkin memberikan intervensi gitu ya. Kemudian parameter-parameter yang ingin ditanyakan apakah bisa sampaikan tidak kalau misalnya maksud apakah pertanyaan ini masuk dari SKK itu meride ke PT Badak Plan melalui SOIC, dalam hal ini tidak, Pak, karena memang di set untuk saat ini itu satu arah dari PT Badak membroadcast data ke klien, dalam hal ini SKK Migas, seperti itu. Berikutnya dari Pak Iwan Gunawan, sistem monitoringnya jarak jauhnya memakai apa dari Office SKK Migas ke Plan Badak? Apakah sering error? Apakah ada alternatif user jika salah satu error, jika ada error? Kalau sistem monitoringnya yang tadi, yang pembahasan kita yang panjang tadi, Pak, menggunakan berbagai macam layer network, firewall, dan lain-lain gitu ya, yang sudah terintegrasi, sebenarnya memanfaatkan jaringan yang ada di PSS karena PSS itu bagian dari POMA juga gitu, ke PSS Jakarta dan ke SKK Migas gitu. Nah, sistemnya jarak jauhnya seperti itu karena ada private network list line itu tadi. Nah, kemudian apakah ada alternatif user? Itu ada. Kita menyediakan user dalam hal ini itu user untuk application-nya, Pak ya. Dalam hal ini remote desktop-nya itu kita menyediakan 5-6 user untuk diakses in case user yang satunya ada permasalahan seperti itu. Ya, berikutnya Pak Mianto Eko Sulistyo, DCS ini masih menggunakan Unix. Apakah servernya seperti AS400 layaknya diperbankan? Maksudnya untuk Unix ini memang untuk PC-nya itu juga spesial kan, Pak ya, spesial PC Unix gitu ya, OS-nya Unix itu, bahasa pemrogramannya Unix. Cuman seperti apa yang diperbankan saya kurang relate karena saya kurang tahu terkait yang perbankan itu, Pak. Cuman yang bisa saya sampaikan ya semua bahasa pemrogramannya berbasarkan Linux atau Unix gitu ya, dan itu tidak bisa disinkronkan dengan bahasa pemrograman yang ada di Windows, seperti itu sih. Jadi masih jadul sih, Pak. Baik, itu tadi pertanyaan di chat sudah berakhir. Ini ya, kalau ada pertanyaan secara langsung, silakan. Ini di Bontang, ini Bontang ya Pak Rifon ya? Iya betul, Pak. Ini udah ngaji di sini, Pak. Oh ya, ini di sana sudah maghrib nih sepertinya. Iya, bentar lagi, Pak. Pak Edi kapan lagi ke sini, Pak? Baik, kalau begitu sudah nggak ada pertanyaan lagi. Ini muncul satu pertanyaan nih, Pak. Ini satu lagi ya, Pak. Ini dari Pak Arsad nih. Apakah dari DCS ini masih ditemukan bug
Ini pertanyaan terakhir. Bugnya itu kalau alhamdulillah sejauh ini kalau di level jaringan jaringan kontrolnya dalam ini proprietary VNet-nya itu jarang Pak, kecuali hardware-nya yang rusak gitu. Alhamdulillah. Cuman kalau untuk level Windows base-nya itu tadi balik lagi itu memang pernah kejadian, apakah itu dari sisi Windows-nya yang hang atau apa seperti itu kejadian. Cuman kalau untuk bug dari sisi kontrol network-nya alhamdulillah sejauh ini dari sisi VNet-nya tidak pernah kecuali hardware-nya yang rusak seperti itu. Baik, ini Pak Budi ini nambah pertanyaan lagi nih. Pak Budi Santoso nih, biaya proyek dibebankan ke SKK Migas atau PTB? Biaya proyek kalau biaya proyeknya ini sebenarnya dibebankan ke PTB Pak. Tapi ini mungkin internal perusahaan sedikit terkait budgeting gitu Pak ya. PTB itu dalam pengajuan OPEX atau CAPEX-nya, operator expenditure atau CAPEX-nya itu melakukan justifikasi ke gas producer dan SKK Migas seperti itu Pak. Jadi walaupun budgetnya di bawah PTB, tapi tetap untuk justifikasi pengajuan budgetnya dari sisi OPEX atau CAPEX-nya itu tetap butuh approval dari gas producers dan SKK Migas. Jadi saya bisa jawabnya seperti itu. Tetap di bawah PTB, tapi tentunya akan approval dari sisi SKK Migasnya. Gitu. Baik, itu tadi pertanyaan terakhir. Kita akhiri pertemuan sore hari ini sampai jam 17.13. Kita lanjutkan acara ini besok sore ya. Rabu jam 15.30, 17.30 waktu Indonesia bagian Barat, tapi besok yang presenternya juga dari Indonesia Tengah juga ya, ini dari Sulawesi. Hubungan antara tempat wisata dengan pelajaran fisika, menarik juga itu. Silakan bergabung bagi yang berminat besok sore. Terima kasih Pak Edi. Ya, sekali lagi saya juga atas nama BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih pada Pak Rifon Menteri Desman ya sudah menyampaikan paparannya, kemudian Pak Wijaya sudah menyampaikan momen, kemudian juga ke bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah bergabung di acara sore hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tetap menjaga protokol kesehatan dengan disiplin, semoga tetap dijauhkan dari COVID-19, dan mudah-mudahan pandemi ini juga segera berakhir, grafiknya semakin turun, dan kita bisa melakukan kegiatan secara normal kembali. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Rifon. Terima kasih Pak Paul. Oh, ini ada Pak Jokowi Bowo. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Hebat Pak Rifon, anak muda. Salut. Terima kasih Pak Edi. Oh ya, terima kasih. Terima kasih sekali.